Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Mahkota Kemakmuran Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya para rekan-rekan pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit juga sudah mengetahui akan kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit ini pembawa kesejahteraan, kemakmuran, dan kewelasasihan, menumbuhkan kepedulian pada sesama. Dengan adanya hal tersebut akan mengantarkan peradaban Nusantara menuju era mercusuar dunia, era keemasan. Namun wahai sahabat semua, ketahuilah era keemasan, era peradaban mercusuar dunia itu memang harus diawali dengan kemakmuran terlebih dahulu yang harus bisa kita capai bersama. Untuk menuju kemakmuran era peradaban yang penuh keemasan ini, tentunya Sang Kinasih Satrio Piningitlah yang digadang-gadangkan akan mencetuskan dan membawa era tersebut menjadi terwujud di bumi Nusantara kita tercinta. Mahkota kemakmuran ini setiap manusia, setiap insan, semua rata-rata memiliki mahkota kemakmuran. Bangkitnya ataupun terbukanya mahkota ini memang harus disadari terlebih dahulu. Ketika manusia-manusia masih terjerat, masih terbelenggu oleh kemelekatan-kemelekatan tentang keduniawian, keemosian, bahkan rasa ingin tinggi dari yang lainnya, tentu saja mahkota kemakmuran ini tidak akan bisa terwujud, dan andai pun bisa terwujud hanya akan menjadi malapetaka ataupun hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Yang Maha Kuasa begitu murah dan begitu maha kasih dan sayang. Saking pemurahnya, Yang Maha Kuasa melengkapi semua penghidupan di dunia ini, terlebih lagi para insan manusia dengan berbagai macam bekal-bekal yang akan membawa mereka pada jalan-jalan kebaikan. Namun kembali lagi kepada mereka-mereka yang telah dibekali, apakah mampu merenungi ataupun meresapi segala anugerah yang telah dititipkan kepada mereka semua. Manusia itu memiliki akal dan pikiran. Sentral dari kemakmuran itu berada di akal pikiran masing-masing kita semua. Ketika kita bisa totalitas menggunakan anugerah berupa akal dan pikiran, tentu saja kita akan bisa mencermati, akan bisa memahami dan menimbang-nimbangnya dengan akal pikir tersebut. Namun ketika akal pikir kita rusak, tentu saja semuanya pun ikut menjadi rusak. Terkadang kita lebih cenderung memperturutkan rasa-rasa yang bergejolak di dalam diri kita, sementara pengukurnya adalah akal pikiran. Apakah kita akan terus bisa diombang-ambingkan oleh rasa, ataupun pikiran kitalah yang mengendalikan segala rasa yang telah bergejolak di dalam jiwa kita, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagi kalangan spiritual mungkin mahkota ini tidaklah asing bagi mereka. Namun untuk menuju ke gerbang pintu mahkota kemakmuran ini, tentunya semua kita harus mendasarinya ataupun mengawalinya dari awal ataupun dari titik terendah. Salah satunya adalah belajar tenang, belajar menyikapi segala sesuatu itu dengan penuh kehati-hatian dan penuh kewaspadaan, ditimbang-timbang dengan akal dan pikiran. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu bahkan rasa-rasa yang bergejolak, tentunya kita akan mudah terombang-ambing tanpa arah. Tak heran dan tak jarang, wahai sahabatku semua, kemunculan aura-aura sang leluhur, bahkan energi-energi Sang Kinasih Satrio Piningit dan juga sosok Sang Ratu Adil telah menyebar di bumi Nusantara, dengan ditandai selain ada kemelut alam,
di sana juga akan ada timbulnya ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang makna hakikat kesadaran diri sebagai insan manusia di muka bumi. Ajaran-ajaran welas asih, ajaran budi pekerti, dan teknik-teknik di dalam pengolah pernapasan. Karena sesungguhnya wahai sahabatku semua, olah pernapasan ini juga berkaitan untuk bisa membuka gerbang-gerbang cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Dan gerbang tertinggi adalah puncaknya gerbang cakra mahkota yang juga bisa disebut mata batin atau mata ketiga Sang Kinasih Satrio Piningit. Untuk itu wahai sahabatku semua, mengapa Sang Satrio Piningit terkadang terlihat cuek, terkadang terlihat tidak tergiur dengan hal-hal yang sifatnya glamor-glamor ataupun mencari popularitas atau bahkan diagung-agungkan sebagai sang terpilih ataupun sang pembawa kebenaran. Beliau sikapnya lebih natural dan menjalani kehidupan mengalir mengikuti kemauan sang semesta alam. Bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin benar-benar ingin menyambut kehadiran era keemasan, era mercusuar dunia, tentunya mari kita sama-sama mempergunakan akal pikir kita mengarah pada penciptaan sebuah karya yang nantinya bisa dinikmati bukan saja diri kita, keluarga kita, bahkan nanti anak cucu generasi penerus bangsa bumi pertiwi kita. Untuk itu, sempurnakan akal kita, kelola dan jaga baik akal pikir kita agar jangan sampai akal pikir kita ini cenderung terbawa oleh rasa yang bergejolak yang selalu diselubungi oleh hawa nafsu yang semakin mengarahkan kita pada jalan-jalan kebingungan dan kehancuran. Untuk itu wahai sahabatku semua, mahkota kemakmuran Sang Kinasih Satrio Piningit biasanya cenderung lebih mengarah pada logika-logika ataupun jalan pikiran-pikiran yang sifatnya senantiasa membawa kemakmuran, kebaikan, kebijaksanaan dengan menimbang serta memilah-milihnya dengan menggunakan akal mereka. Untuk itu tingkatan-tingkatan manusia, level-level manusia tergantung bagaimana cara mereka mengelola, menjaga dan menerapkan dari akal pikir mereka. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Jumadi.